Misalnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz. Kaif hal? Alhamdulillah baik. Insyaallah. Afwan ya. Baik. Jadi kita buka ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, malam ini kita berkumpul lagi. Puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikan pada kita, dilimpahkan rahmat, dilimpahkan nikmat yang luar biasa pada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada beliau. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita, memasuki bab 6 dari kitab Al-Mulakhas yang akan membicarakan mengenai berbagai macam kesyirikan termasuk memakai gelang, benang, dan sejenisnya. Untuk mengingatkan teman-teman seperti biasa untuk mematikan semua mikrofon, kita menyimak pelajaran dari Ustadz. Dan jika ada pertanyaan sebelum lupa silakan segera menuliskan di kolom chat yang nanti akan kita baca dan akan dijawab oleh Ustadz pada waktunya. Dan pada akhir nanti mungkin kalau masih diperlukan bisa membuka mic-nya langsung bertanya kepada Ustadz kalau masih ada yang mau ditanyakan. Demikian. Ya, silakan kita mulai Ustadz. Moderator hari ini adalah Pak Dery, Ustadz Dery Hikmat, yang nanti akan memandu kita juga dalam memberikan pertanyaan dan mengembangkan pertanyaan. Bapak Dol Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab tauhid. Kali ini kita akan bahas tentang macam-macam kesyirikan. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang apa itu tauhid, keutamaannya, ya dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang macam-macam kesyirikan. Dimulai pada bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'i. Bab termasuk dari kesyirikan memakai gelang, ikatan-ikatan dan sejenisnya, tujuannya untuk mengangkat dan tolak bala. Jadi pemakaian gelang ataupun ikatan-ikatan yang terbuat dari tali, ya, atau bahan apapun dengan tujuan tolak bala atau untuk mengangkat bala. Kalau tolak bala itu sebelum datang balanya ditolak. Kalau mengangkat bala, ketika bala itu sudah datang, kemudian dia pakai itu supaya balanya hilang.
Maka yang demikian ini termasuk dari kesyirikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid. Bahwa bab ini mengandung ya penjelasan tentang sebagian hal yang berlawanan dan bertolak belakang dengan ketauhidan. Ya. Yaitu mencari perlindungan untuk tolak bala dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan penulis mengangkat pembahasan ini sebagai bentuk kewaspadaan. Jangan sampai seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah terjatuh ke dalam perbuatan itu. Terjatuh ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan kandungan kalimat tauhid yang dia ucapkan. Dia mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Konsekuensinya dia minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai harapan dan permintaan perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Maka berhati-hatilah. Jadi itu maksud penulisan bab ini ya, setelah penjelasan tauhid pada bab-bab sebelumnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 38. Silakan disimak surat Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Bagaimana menurut kalian apa yang kalian seru selain Allah? In aradani Allahu bidur. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki aku tertimpa musibah. Hal hunna kashifatu durri. Apakah mereka Tuhan-Tuhan yang kalian sembah bisa mengangkat musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Au aradani birahmatin, atau sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kasih sayangnya untukku, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka Tuhan-Tuhan yang kalian seru selain Allah bisa mencegahnya? Jawabannya pasti tidak. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbi Allah, cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala saja. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya lah manusia bertawakal. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, makna secara umum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada kaum musyrikin. Ya, suatu pertanyaan yang isinya pengingkaran. Bentuknya pertanyaan, tapi kandungannya adalah pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul mereka bisa memberikan manfaat
dan bisa menolak bahaya. Ya. Fala budda ayya'tarifu bi'ajziha an dzalik. Karena mereka harus sadar betul bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala nggak akan mampu. Karena mereka Tuhan palsu. Ya. Fa idza kana kadzalik batalat ibadatuha min dunillah. Kalau sudah terbukti demikian, maka batallah peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Faedah yang bisa dipetik dari ayat ini yang pertama, butlanus syirik. Batalnya kesyirikan. Lianna kull ma yu'badu min dunillah la yamliku dharran wala naf'an li'abidihi. Karena segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa menolak bahaya bagi yang mengharapkannya. Nggak bakalan dapat. Ya. Yang kedua, at-tahdhiru min lubsil halqati wal khayt wa ghairiha li jalbin nafa' au daf'id dhar. Peringatan dari bahaya memakai gelang, cincin, atau ikatan-ikatan dengan tujuan mendapatkan manfaat atau untuk menolak bahaya. Kenapa? Li'annahu syirkun. Karena ini adalah kesyirikan. Karena berharap manfaat dan agar dijauhkan dari bahaya bukan kepada benda-benda tersebut. Akan tapi ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau seandainya ada orang yang mengelak dengan mengatakan saya pakai gelang ini, saya pakai cincin ini, saya pakai ikatan-ikatan ini, saya berharapnya kepada Allah loh. Bagaimana cara menjawabnya? Jawabannya adalah dengan pertanyaan juga. Apakah betul Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk memakai gelang, memakai cincin, memakai ikatan-ikatan dalam rangka tolak balak atau dalam rangka mendapatkan manfaat? Maka pasti nggak akan bisa jawab. Jadi itu hanyalah alasan untuk berkelit saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, yang pakai gelang, yang pakai sabuk, yang pakai kalung, dalam rangka tolak balak, dalam rangka mendapatkan manfaat, supaya dicintai misalnya, supaya dihormati misalnya, dan berbagai macam jimat-jimat, tinggalkan. Karena itu adalah kesyirikan. Dan itu bertentangan dengan ketauhidan. Bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau masih dipakai, ini akan berbahaya bagi pelakunya. Pelakunya akan bisa murtad, keluar dari Islam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian faedah yang bisa dipetik dari ayat ini adalah masyru'iyyatu munadharatil musyrikin liibtali syirik. Ya, disyariatkannya untuk mendebat kaum musyrikin dalam rangka membatalkan kesyirikan mereka. Kemudian yang keempat, wujubul i'timad 'ala Allah wahdahu la syarikalah wa tafwidil umuri kulliha ilaih. Wajibnya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Kemudian dibawakan sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin.
Ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang yang memakai cincin, ya, cincin atau gelang dari logam. Baik. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mahadi, ini apa? Wala minal wahina, ya Rasulullah, untuk tolak bala. Dia jujur ngomong di hadapan Nabi SAW, untuk tolak bala. Ya. Wahina itu nau'un minal marad, yusibul yad. Salah satu jenis penyakit yang menyerang kulit. Itu wahina. Jadi dia pakai cincin atau gelang tersebut supaya terhindar dari penyakit itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inziha, lepaslah, buanglah. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sebab tidak akan bertambah untukmu melainkan kehinaan. Jadi yang bertambah justru kehinaan. Yang bertambah justru musibah. Karena ketergantungan hati kepada benda-benda semacam itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan di kalimat berikutnya, fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Sebab jikalau engkau meninggal dunia, ya, sementara cincin itu atau gelang itu masih engkau gunakan, engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Alias masuk neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, anna lubsal halqati wa ghairaha lil iktisam biha minal amrad minasyirik. Bahwa memakai cincin atau gelang dan yang semisalnya dalam rangka perlindungan dari penyakit ataupun musibah termasuk dari kesyirikan. Ya, jelas sekali tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hal tersebut. Yang kedua, an-nahyu 'anit tadawi bil haram. Larangan berobat dengan cara yang haram. Baik dari bahannya ataupun dengan cara-cara yang merusak akidah. Yang disebut dengan pengobatan alternatif. Ya. Ada pengobatan menggunakan misalnya bahan-bahan dari sumber yang haram, maka tinggalkan. Jauhi. Ya. Karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bagaimana kalau kondisinya darurat? Darurat beda lagi. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Kondisi darurat itu membolehkan hal yang terlarang sekalipun. Itu pun sesuai dengan kadarnya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Ya, anjuran untuk mengingkari kemungkaran. Kalau ada kemungkaran diingkari. Seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tersebut. Wa ta'limul jahil, karena orang itu nggak ngerti, maka diajari. Diberikan solusi. Nabi melarang dan beliau berikan solusi. Ini nggak boleh, yang boleh begini. Kemudian faedah berikutnya,
Dararus syirki fid dunya wal akhirah. Bahayanya kesyirikan dunia akhirat. Kemudian yang kelima, istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Ya. Anjuran untuk bertanya kepada mufti. Dan mufti pun dianjurkan untuk memperjelas permasalahan yang disampaikan kepadanya dengan cara bertanya kepada orang yang datang tersebut. Seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang tersebut memakai cincin atau gelang. Ini apa maksudnya? Istifsal. Minta penjelasan. Ya, sebelum memberikan penilaian. Wa'tibarul maqasid. Ya. Dan niat ataupun motif itu juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Ya. Karena kadang ada orang pakai gelang, ada orang pakai cincin. Apa motifnya? Ya pakai saja, seperti kaum wanita pakai gelang, pakai cincin untuk berhias. Kaum pria pakai cincin dari perak. Dibolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin dari perak. Apa motifnya? Motifnya ya sekedar pakai saja, nggak ada masalah. Sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, dasarnya apa engkau memakai itu? Ternyata dia mengatakan, ini untuk tolak balak wahai Rasulullah. Kalau begitu motifnya, ini dilarang. Copot, buang jauh-jauh. Karena kalau tetap engkau pakai, engkau tidak akan beruntung selamanya, alias masuk neraka. Faedah berikutnya yang bisa dipetik dari hadis tadi, anna syirkal asghar akbarul kabair. Bahwa syirik kecil itu adalah dosa besar yang paling besar. Karena dia masuk kategori kesyirikan. Perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar. Kalau syirik besar, itu membuat pelakunya murtad, keluar dari Islam. Akan tapi kalau syirik kecil, belum sampai membuat pelakunya keluar dari Islam. Bukan dikatakan karena syirik kecil berarti kecil dosanya. Bukan. Karena kesyirikan itu dosa besar yang paling besar. Tingkatannya yang tertinggi, nggak ada lagi. Itu tingkatan yang tertinggi dari dosa. Pembedaan besar dan kecilnya kesyirikan adalah pada dampaknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, disebut syirik kecil, di sini ada kaidah. Ya. Menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab syar'i, itulah kesyirikan. Yang disebut dengan syirik asghar. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Ketika seorang mengatakan untuk apa? Untuk tolak balak. Saya pakai gelang, pakai cincin. Kenapa begitu? Tapi kan niat saya mintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini sering diungkapkan oleh sebagian orang sebagai cara untuk berkelit. Ingat, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak menjadikan hal itu sebagai sebab syar'i untuk terhindar dari bahaya dan malapetaka, maka itulah yang disebut dengan syirik kecil. Kenapa? Siapa yang memerintahkan? Nggak bisa seorang mencari-cari sendiri, kemudian dia pakai dengan alasan, ya, ini saya berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika seorang ya melakukan suatu perbuatan ngalap berkah, misalnya. Ngalap berkah dari pohon keramat. Dia datang ke situ, atau kuburan keramat, atau benda keramat. Dia datang ke situ, kenapa? Saya mau cari keberkahan. Oke. Saya berharapnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka pertanyaannya sama.
apakah Allah dan Rasul-Nya betul-betul memerintahkan mencari keberkahan dengan cara seperti itu? Kalau tidak, maka tinggalkan. Sebab menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, padahal Allah dan Rasul-Nya tidak menjadikan itu sebagai sebab syar'i, itulah yang disebut dengan syirik kecil. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Faedah berikutnya yang bisa dipetik dari hadis ini, at-taghlidun fil inkari ala man fa'ala syai'an minasyirk. Ya. Memberikan sikap tegas kepada orang yang melakukan kesyirikan. Li ajli tanfir minhu. Tujuannya agar orang itu lari dan menjauh dari kesyirikan. Seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, copot itu cincin, copot itu gelang. Kalau tetap engkau pakai, engkau tidak akan selamat selamanya. Itu tegas. Nabi yang langsung menegur orang tersebut, walaupun orang itu asalnya nggak tahu. Asalnya nggak tahu. Diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap yang tegas, dengan harapan orang itu lari dari perbuatan itu, karena itu adalah perbuatan bahaya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita beralih pada hadis berikutnya. Walahu an Uqbata bin Amir marfu'an. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan, fala atammallahu lah." Barang siapa yang menggantung tamimah, yaitu jimat-jimat, digantung bisa di rumah, di mobil, di tubuh, dengan dikalungkan atau disabukkan, ya, fala atammallahu lah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya. Pasti ada saja yang kurang. Kenapa begitu? Karena dia memiliki ketergantungan hati kepada jimat-jimat itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Karena dia menduakan Allah. Padahal Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung, tapi dia bergantungnya justru kepada benda-benda tersebut, kepada jimat-jimat tersebut. Dia duakan Allah di sini, dia tigakan Allah di sini. Dan itulah kesyirikan, penyekutuan kepada Allah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man ta'allaqa wada'ah, fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggantung wada'ah. Wada'ah itu mineral berupa batu-batuan yang ada di pantai, ya, atau di aliran-aliran air seperti sungai, air terjun dan sebagainya. Di situ ada batu-batu indah, ya, itu kan tumbukan dari mineral, ya. Nah, batu-batu indah itu bisa diproses demikian rupa, bisa dijadikan sebagai akik, ya, sebagai hiasan cincin, sekedar hiasan saja nggak ada masalah. Makanya di sini motif itu jadikan pertimbangan. Kalau motifnya adalah isian-isian, ada isinya dan sebagainya dalam rangka tolak balak atau dalam rangka keberuntungan dan sebagainya, maka ini kesyirikan. Nabi mengatakan barang siapa yang menggantung wada'ah, ya, baik di tangannya, di tubuhnya, ya kan macam-macam, ada yang kecil, ada yang gede, ada macam-macam. Fala wada'allahu lah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat dirinya tenang dalam hidup. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa bi riwayah, dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung jimat-jimat, berarti dia telah melakukan kesyirikan.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sejumlah faedah dari dua hadis yang baru saja kita baca. Yang pertama, anna ta'liqat tamaim wal wada' minasyirk. Bahwa menggantung jimat-jimat dan juga batu-batuan ya dalam rangka keberuntungan dan tolak balak itu termasuk dari kesyirikan. Yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillah. Ya, barang siapa yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, amalahu Allahu binaqidi qasdih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan perlakukan dia sebaliknya. Orang itu ingin berharap keberuntungan, maka yang akan diberikan adalah kerugian. Orang itu berharap tolak bala, maka yang akan diberikan kepadanya adalah bala. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kan dia sangat mencipta, beri rizki dan pengatur segala urusan. Kemudian faedah berikutnya, ad-du'a ala man 'allaqat tamaim wal wada' bima yafutu alaihi maqsudah. Ya. Bolehnya mendoakan sebaliknya kepada mereka yang memakai jimat-jimat dan juga batu-batuan untuk keberuntungan dan dalam rangka tolak bala. Didoakan sebaliknya, seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya saya pakai ini supaya saya beruntung, kamu nggak bakal beruntung. Saya pakai ini supaya saya jauhkan dari bala, kamu akan kena bala loh. Nabi SAW mengatakan begitu. Supaya dia sadar bahwa ketergantungan hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Muslim. Kita bicara dengan muslimin. Muslim hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung hamba-Nya. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis terakhir pada bab ini. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu taala an. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah, sahabat mulia radhiyallahu an. Seorang sahabat yang dikenal dengan pemegang rahasia Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah merahasiakan sesuatu, ya, dan disampaikan pada Hudzaifah, dan agar Hudzaifah menjaganya. Makanya dikenal sebagai sahabat pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu ra'a rajulan, bahwa Hudzaifah melihat seorang fi yadihi khaydun minal humma. Di tangan orang tersebut terdapat ikatan. Ya, minal humma. Dengan tujuan tolak bala. Dia pakai ikatan itu supaya nggak kena musibah. Maka Hudzaifah radhiyallahu an langsung memotongnya, dipotong tuh ikatan. Truk, potong. Wa ta'ala qaulah. Kemudian Hudzaifah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mayoritas mereka menyatakan beriman kepada Allah, melainkan kenyataannya mereka melakukan kesyirikan. Artinya banyak orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi faktanya justru melakukan kesyirikan.
Ini orang ngakunya beriman kepada Allah, tapi dia memakai ikatan-ikatan itu untuk tolak bala, untuk keberuntungan. Kalau beriman kepada Allah, ya jauhi kesyirikan. Jangan menyekutukan Allah, jangan duakan Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. Dan nggak sedikit jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terjadi pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanya, saya beriman kepada Allah, saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ternyata ada perbuatannya yang justru bertentangan dengan kalimat tauhid yang dia ucapkan. Jadi memang butuh sosialisasi, butuh pencerahan, butuh penyuluhan. Jangan sampai seorang muslim terjatuh ke dalam jerat-jerat kesyirikan yang ditebar oleh iblis dan bala tentara. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Hudzaifah menegur orang itu dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Katanya, kamu beriman kepada Allah. Kenapa kamu sekutukan Allah dengan memakai ikatan-ikatan itu dengan harapan keberuntungan atau untuk tolak balak? Aneh. Ya. Kalau beriman kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada ikatan-ikatan itu. Disindir dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ayat 106. Faedah yang bisa dipetik dari athar ini jamaah. Yang pertama, ingkaru lubsil khait li raf'il bala' au daf'ih wa annahu syirkun. Ya, pengingkaran terhadap pemakaian gelang ataupun ikatan-ikatan dalam rangka mengangkat atau tolak bala. Karena itu adalah kesyirikan. Yang kedua, wujubu izalatil munkar liman yaqdir ala izalatih. Wajibnya menghilangkan kemungkaran bagi yang mampu untuk menghilangkannya. Artinya kalau dia punya kuasa. Sebagaimana hadits, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa dari kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ini tertuju bagi yang mampu dan punya kuasa. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu, maka dengan lisan, nasihat. Nasihat saja dan jangan maksa. Ya, saya kasih contoh, kepala keluarga, dia punya kemampuan. Dia punya kuasa di tengah keluarganya. Kalau ada kemungkaran di tengah keluarganya, dia bisa rubah itu dengan kuasanya. Tapi kalau dia melihat kemungkaran di rumah tetangganya, dia nggak punya kuasa terhadap tetangganya. Maka yang bisa dia lakukan adalah memberikan nasihat. Dan dia nggak bisa maksa. Yeah. Fa illam yastati' fa biqalbih. Tapi kalau nggak mampu juga memberikan nasihat, ya sudah, pengingkaran dalam hati. Pengingkaran dalam hati yang menjauh dari perbuatan mungkar tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Inilah ayat dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya memakai gelang, cincin, kalung, ikatan dengan tujuan tolak balak atau menghilangkannya. Karena hal tersebut termasuk dari kesyirikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita periksa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon dibacakan, silahkan. Baik Ustaz, Masya Allah. Banyak sekali pertanyaannya nih, Ustaz. Silakan. Dari Pak Galunggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan kalau pakai kalung atau gelang untuk tolak bala dapat dikatakan sebagai syirik. Bagaimana dengan pemakaian gelang kesehatan yang sekarang sering dipasarkan? Baik, Gelang. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelang kesehatan, ya. Saya nggak tahu apakah betul ada pengujiannya atau tidak. Kalau memang betul ada pengujiannya dan teruji oleh ahli yang netral begitu,
bukan orang yang disewa untuk mempromosikan produk tersebut, tapi ada memang ahli yang netral. Betul nggak bahwa gelang tersebut atau kalung tersebut terbukti ya secara klinis atau secara medis bisa memberikan pengaruh kesehatan. Ya, kalau memang terbukti, yaitu salah satu bentuk pengobatan yang dibolehkan. Tapi kalau tidak terbukti, maka hindari. Ya, demikian. Baik, Berikutnya. Ustaz. Ya, Soher. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana dengan pengobatan ke ahli tulang? Seperti kita semua tahu, saya sebut saja Cimande, Haji Naim. Kemudian bagaimana dengan minyak urutnya? Karena saya pernah diinformasikan minyak urutnya itu seperti difermentasi. Dari Ibu Wita. Ahli tulang berarti emang ngerti tentang pertulangan gitu. Kalau ada yang kesleo, ada yang tulangnya dislokasi misalnya, dibenerin sama mereka. Kalau mereka ahlinya nggak apa-apa berobat di tempat tersebut. Kemudian ketika mereka gunakan minyak urut, ya minyak urut untuk urut memang nggak ada masalah, ya asal sesuai dengan bidangnya. Memang dia ngurut dan kaitannya dengan pertulangan, udah sampai di situ saja. Ya, dan nggak ada misalnya harus melakukan pemberian sesajen dan sebagainya. Nggak ada yang semacam itu. Ya memang profesional. Ya, terkait betul dengan pertulangan, ya silahkan saja. Adapun contoh-contoh yang disebut oleh penanya, saya nggak tahu karena memang belum pernah ke sana. Tapi saya kasih garis besarnya saja. Kalau memang profesional di situ, ngerti tentang tulang, ya menggunakan minyak yang memang dibuat olehnya, bisa diramu misalnya minyak kelapa dicampur dengan kayu putih atau apa segala macam, itu terserah. Nggak ada masalah, insya Allah. Baik, Ustaz Soher. Ya. Ini dari MTL Hijrah. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh ini sudah ditanyakan di awal mengenai gelang kesehatan ya, Ustaz ya. Mungkin kita lanjut. Sama ya. Sudah terjawab ya. Berikutnya dari Bu Santi Patah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pernah dengar tentang kunyit hitam ditanam di rumah untuk penolak setan. Dan untuk daun kelor kalau dimakan akan menghilangkan santet. Apakah hal tersebut juga dianggap kesyirikan? Ya, saya nggak tahu apakah betul kunyit itu setan takut sama kunyit gitu. Ya. Tayyib atau santet itu mental dengan daun kelor. Wallahu alam. Kalau kunyit sih ya diparut bisa jadi obat karena dia antibiotik, diminum bismillah insya Allah baik gitu. Daun kelor juga dimasak enak gitu. Tapi kalau keyakinan semacam itu tanpa dasar sama sekali tinggalkan. Demikian. Baik, Ustaz. Selesai. Dari Ibu Murni, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan memelihara ikan arwana gold yang katanya bisa bawa keberuntungan hoki? Ini termasuk syirikah? Ya jelas kecil atau itu besar? kesyirikan. Itu jelas kesyirikan. Ya, jelas kesyirikan. Besar atau kecilnya tergantung dari keyakinan. Kalau memang yang mendatangkan hoki atau keberuntungan itu adalah ikan tersebut, itu syirik besar. Ya, di mana Allah? Kok jadi percayanya sama ikan? Ya kan? Allahul musta'an. Ini bahaya sekali. Jadi hal-hal semacam ini harus diluruskan, ya. Jangan sampai terjadi. Kalau piara ikan arwana saja karena dia bagus, indah, silahkan saja, nggak ada masalah. Nggak ada motif keyakinan di balik itu. Demikian. Baik, Ustaz Sloher. Kembali dari Wita. Pak Ustadz, bagaimana dengan daun bidara yang katanya untuk tolak sihir? Ya, daun bidara salah satu daun yang dipakai itu media saja sesungguhnya. Akan tapi poinnya adalah doa-doa yang dibacakannya. Ya. Doa-doa yang dibacakannya, bukan daun bidaranya itu. Itu hanya sarana saja yang digunakan. Sebagaimana dahulu daun bidara digunakan untuk
memandikan jenazah, ya, karena fungsinya adalah membuat bersih dan kesat gitu, dan ada unsur pengawetnya sehingga jenazah nggak cepat rusak begitu. Baik, demikian. Baik, Ustaz. Berikutnya dari Pak Yuda, Pak Ustadz, bagaimana dengan seorang yang suka meramal suatu kondisi? Afwan, Ustadz, Afwan, Pak Joko dulu. Pak Ustadz, ada sebagian umat Muslim pada saat haji atau umroh yang coba mengambil potongan kiswah Ka'bah atau pada makam Rasulullah yang dijadikan katanya sebagai pembawa berkah ketika kembali ke rumahnya. Ya. Mohon pencerahan. Itu maling berarti. Maling. Iya, itu maling. Kalau ketangkap polisinya masuk penjara itu. Karena itu kan dari mahal itu, dari kiswah itu kan dari sutra begitu. Kalau diyakini demikian nggak ada apa-apanya, itu hanya sebagai penutup saja. Mereka juga orang-orang Saudi menutupi Ka'bah demikian hanya sekedar pelindung bangunan saja. Nggak ada sesuatu yang istimewa di situ. Nah, kemudian kalau dianggap bahwa itu ada sesuatu di balik itu, ya itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian mengambil sesuatu juga dari kuburan Rasulullah itu nggak bisa dijangkau, karena yang terlihat dari luar itu pagar itu yang dijaga sama askar, itu pagar, di dalamnya masih ada lagi pagar. Bagaimana bisa masuk ke dalamnya? Nggak mungkin, ya nggak mungkin bisa melakukan itu. Dan semestinya yang dilakukan Muslim seperti yang diajarkan Nabi SAW di saat berkunjung ke Masjid Nabawi, ya. Kemudian ziarah ke kubur Nabi SAW adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengucapkan salam kepada sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Demikian yang disyariatkan. Demikian. Baik, Ustaz. Kadang kita pernah tahu, Ustaz, pada saat umroh atau haji, orang nitip doa, dia kasih kertas. Titip ya doa nih, gitu. Apakah itu juga dikatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, Ustaz? Atau memang titip doa itu tidak mengapa, ya, asal yang dititipin mau. Ya, misalnya begini, doain saya, karena Nabi SAW pernah juga mengatakan pada sahabatnya yang ingin melaksanakan ibadah, ya, jangan lupakan diriku wahai saudaraku di dalam doamu. Pernah Rasulullah mengatakan begitu. Tapi beliau tidak meminta doa-doa khusus. Sebagian orang kan nulis kertas, doain saya ini ya, A, B, C, D gitu. Itu kan memberatkan. Belum lagi itu yang satu, orang lain, berikutnya dan seterusnya. Kalau ada 100 orang minta doa khusus, itu memberatkan. Doa umum saja, ya Allah, misalnya berikan kebaikan kepada mereka yang titip doa kepadaku. Ya Allah, tunaikanlah hajat orang-orang yang titip doa kepadaku, ya Allah, di tempat yang mulia ini. Semacam itu mudah. Tapi kalau misalnya tadi sebutkan misalnya, nanti doakan saya 1 begini, 2 begini, 3 begini, dan seterusnya, itu memberatkan. Ya, maka yang demikian tidak dilakukan. Kalau hanya sekedar jangan lupakan diriku di dalam doamu, itu bebas saja. Rasulullah juga pernah mengatakan itu kepada sahabatnya. Demikian. Baik, Ustaz. Berikutnya Pak Yuda, Pak Ustadz, bagaimana dengan seorang yang suka meramal suatu kondisi keadaan dan juga menggunakan primbon sebagai acuannya, seperti dalam penentuan hari baik untuk pernikahan atau acara-acara keluarga? Apakah hal tersebut termasuk kesyirikan? Betul, itu termasuk kesyirikan. Termasuk sih ramalan-ramalan tanpa dasar yang jelas, larinya kepada primbon sebagai acuannya. Ini hari baik, ini hari nggak baik. Ya, seakan dia adalah pencipta, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hari, tidak mengatakan ini hari baik, ini hari buruk. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Itu adalah kesyirikan. Betul. Berikutnya. Berikutnya, Ustadz, bagaimana dengan pusaka-pusaka peninggalan dari sesepuh zaman kerajaan dulu? Banyak kaum muslimin di Jawa dengan keyakinan kebudayaan yang masih kekuatan dan khasiat. Kadang pusaka tersebut dibawa dipakai sebagai sarana untuk ibadah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini termasuk syirik besar? Betul, itu termasuk syirik besar.
jika sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Tapi kalau seorang kumpulkan itu, misalnya ada keris dan sebagainya, sebagai senjata memang, dia kumpulkan dan tidak ada keyakinan-keyakinan mistik di dalamnya, nggak ada masalah. Ya, karena itu adalah warisan juga dari dari suku bangsa yang ada di sekitar kita. Macam-macam kan, ada keris, ada kemudian kujang, kemudian ada macam-macam gitu. Tapi kalau kemudian diyakini bahwa itu bertuah, ya kan, kemudian ada semacam upacara-upacara tertentu, misalnya di hari-hari tertentu, maka jelas itu adalah kesyirikan dan itu termasuk syirik besar. Demikian. Baik, Ustaz. Yang di chat mungkin sudah tidak ada. Saya mau menambahkan, Ustaz, menanyakan. Silakan. Bagaimana kalau kita kadang sering datang ke rumah seseorang Muslim. Di situ di dalam atau di pintu rumahnya ada ayat-ayat Al-Quran, Ustaz. Ya. Dia sampaikan di pintu masuk atau di setelah masuk di dalam ruangannya. Apakah itu juga termasuk bagian dari kesyirikan, Ustaz? Karena sejauh yang Anda tahu kan kita tidak diperbolehkan untuk menaruh sesuatu surat-surat Al-Quran, Ustaz. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagian orang menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai jimat. Ini pernah terjadi bukan hanya sekarang zamannya, zaman dahulu pernah terjadi. Ya, nanti kita akan lewati pembahasannya. Sebagian salaf itu membenci seluruh jimat-jimat, baik yang dari Al-Quran ataupun selain Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat saja, digantung dan sebagainya, itu sebenarnya penghinaan kepada Al-Quran. Itu penghinaan. Kadang ada sebagian orang bikin Al-Quran itu kecil saja, yang diklaim sebagai Al-Quran. Kecil sekali, mungkin segini. Tulisannya kecil. Ketika dibuka, nggak bisa dibaca. Bahkan saya yakin itu bukan Al-Quran, klaim mereka adalah Al-Quran. Saya pernah dapati itu dan saya buka. Mana bisa baca seperti itu? Walaupun tulisan tangan, kalaupun itu ketikan, nggak mungkin, kecil sekali segini. Kemudian pakai kalung. Seandainya itu Al-Quran betul, kalau dia masuk ke kamar mandi, ke toilet dan sebagainya, kalau dia melakukan hubungan suami istri dan sebagainya, Al-Quran. Tayyib, itu penghinaan. Bukan pemuliaan Al-Quran. Al-Quran untuk dibaca dan untuk diamalkan isinya. Bukan dijadikan sebagai jimat-jimat. Ya. Seakan-akan dengan itu, setan pergi. Seakan-akan dengan itu setan pergi. Jamaah, orang sholat aja masih datangi setan. Diganggu. Karena tujuan setan itu merusak ibadah. Bukan berarti orang sedang berbuat baik itu setan jauh. Tidak. Nabi SAW yang mengabarkan itu kepada kita. Ini kan berita gaib. Kalau azan berkumandang, setan itu akan lari. Setan dari bangsa jin ya. Akan lari sekencang-kencangnya. Sampai Nabi menyebut, sampai dia terkentut-kentut. Kemudian selesai adzan dia balik lagi. Iqamah lari ya. Setelah iqamah selesai, orang sholat dia masuk lagi. Dan mengganggu. Di antara perbuatan setan dalam mengganggu orang sholat adalah meniup bokong orang yang sholat. Jadi tiup-tiup. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang keluar padahal nggak keluar. Begitulah yang disampaikan Nabi SAW. Ya. Jadi kalau ada orang yang terganggu dengan hal tersebut di dalam sholatnya, maka jangan Ustaz, artinya adanya syaitan tidak akan masuk ke rumah atau bagaimana, Ustaz? Ya, betul. Apakah di rumah kita tidak boleh memajang gambar atau makhluk hidup ya? Makhluk hidup ya? Ya, oke. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, terdapat hadis dari Nabi SAW. Suatu ketika beliau masuk
ke rumah Aisyah, ya waktu itu ada gambar binatang bernyawa gitu pada tirai ya rumah. Baik. Kemudian tampak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berubahlah wajah beliau. Aisyah kenal betul sikap Nabi SAW, melihat kondisi seperti itu, maka beliau bertanya, mohon maaf wahai Rasulullah, adakah salah yang sudah aku lakukan? Baik. Lalu Rasulullah SAW menerangkan bahwa rumah yang di dalamnya terdapat gambar bernyawa maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Baik. Demikian pula rumah yang ada anjing di dalamnya, bukan karena malaikat takut anjing, ya, sama sekali tidak. Akan tapi yang rugi adalah pemilik rumah itu sendiri, tidak dimasuki oleh malaikatur rahmah. Nah, jadi gambar-gambar bernyawa baik itu manusia ataupun binatang, ya hendaknya tidak dipajang. Kalaupun pengen pajang, gambar-gambar pemandangan atau apa saja yang seperti mobil atau kendaraan-kendaraan lain dan sebagainya. Tapi tidak untuk gambar makhluk bernyawa. Nanti insya Allah akan sampai pembahasannya, insya Allah. Pertanyaan berikutnya. Baik, Ustadz. Dari Pak Yuda lagi, Pak Ustadz, kalau dulu kita sempat mengikuti percaya dengan ramalan dan hitungan hari baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita harus bertobat atau bagaimana? Ya, istighfar, mohon ampun pada Allah, bertobat kepada Allah dengan ketentuan berhenti, menyesal dan tidak akan mengulangi. Itu aja ketentuannya. Berhenti, menyesal dan tidak akan mengulangi. Demikian. Saya. Oh, ini tadi lanjutannya dari Pak Masuki, berarti foto keluarga di rumah harus disimpan. Iya, begitu, tidak dipajang. Gitu. Tidak dipajang. Baik, Ustaz. Berikutnya. Di chat sudah tidak ada. Anda tanya lagi, Ustaz. Pada faedah hadis yang di awal saya sampaikan, di situ terkait dengan kesyirikan ini adalah ada bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat, Ustaz. Kalau di kesyirikan di dunia, mungkin tadi sudah agak dijelaskan. Kalau yang di akhirat ini seperti apa, Ustaz? Misalnya, Ustaz? Kekal di neraka. Oh, kekal di neraka ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jadi kalau orang itu mati dalam keadaan musyrik, itu tidak terampuni. Tapi kalau orang itu sempat bertobat ketika di dunia, pasti diampuni oleh Allah. Oke. Kemudian dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka Allah haramkan atasnya surganya, tempat kembalinya neraka, tiada pun penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi siapapun yang pernah berbuat kesyirikan, dia masih hidup, kemudian dia bertobat dari semua itu, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, Ustaz. Selamat. Ini ada masuk lagi pertanyaan di chat. Apakah Al-Quran itu kalau kita sering baca terus karena supaya mudah diingat, kita kasih catatan kecil pakai pensil? Seperti kalau kita baca-baca buku pengetahuan itu boleh. Karena saya pernah ngaji duduk bersila, Al-Qurannya saya taruh di karpet, depan saya itu saya ditegur. Al-Quran tidak boleh diletakkan di lantai. Bagaimana tentang ini? Iya, semestinya ada pemuliaan terhadap Al-Quran. Kalaupun ada tempat yang lebih tinggi, itu lebih baik. Ya, tidak sejajar dengan kaki, begitu kan? Jadi itu diantara bentuk ta'zim kepada Al-Quran. Nah. Taib Ustaz, Selamat. Kemudian ini apa? Diberi catatan-catatan kecil. Oh ya. Iya. Ini nggak terkait dengan peletakan Al-Quran sepertinya.
Ya, jadi Artinya, begini, kalau misalnya ngasih catatan kecil sebagai penjelas di buku-buku tafsir misalnya, ya silakan saja di buku-buku tafsir. Kalau di mushaf ya baiknya tidak dilakukan. Ya, kan ada tuh mushaf, eh, memang dia isinya adalah Al-Quran. Ada juga tafsir di Al-Quran seperti ini juga yang kita bahas sekarang ini. Ini kan kitab-kitab ilmu nih. Di dalamnya juga ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis Nabi SAW. Kalau misalnya dikasih catatan-catatan kecil itu boleh-boleh saja. Nah, ini kasih catatan kecil rapi sebagai penjelas. Suatu saat kita murojaah itu boleh-boleh saja. Kalau untuk mushaf ya yang dibaca, baik kan itu akan membuat apa namanya tampilannya kurang baik. Demikian. Allahu a'lam bishawab. baik, Ustaz. Ini ada lagi. Apa hukumnya bagi pelukis makhluk hidup ciptaan Allah? Apakah termasuk dosa besar? Iya, termasuk dosa besar. Hukumannya sangat keras sekali, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memaksa dia untuk meniupkan ruh pada lukisan bernyawa yang dia buat. Dan dia nggak akan bisa. Tapi walaupun dia nggak bisa, tetap dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu? Itulah siksaannya. Itu siksaannya di akhirat kelak. Bahkan orang yang seperti ini termasuk dari makhluk yang paling jelek di hari kiamat kelak. Termasuk dari makhluk yang paling jelek di hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan siksaannya itu sangat keras. Baik, hadis Aisyah yang diriwayatkan Bukhari Muslim, sahih ya. Nabi mengatakan asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah mereka yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan membuat gambar-gambar dan lukisan-lukisan. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas diriwayatkan Bukhari Muslim juga, kullu musawwirin finnar. Setiap pelukis dan penggambar benda bernyawa itu di neraka. Hadisnya sahih. Baik. Serem nih, saya merinding. Karena gampang sekali orang bikin gambar bernyawa dan lukisan. Baik. Rasulullah mengatakan yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun. Ya. Yu'adzabu biha fi jahannam. Ya, setiap gambar yang dia buat, nah, itu dipaksa untuk diberi jiwa. Dengan itu dia diadab di jahanam. Dipaksa untuk meniupkan ruh. Sementara dalam hadis yang lain yang riwayat Bukhari Muslim juga, Nabi SAW bersabda, man sawwara suratan fid dunya, siapa yang menggambar bernyawa di dunia, kullifa ayyam fukha fiha ruh, maka dia dipaksa untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat tersebut, walaysa binafikh, dan dia nggak akan mungkin bisa meniupkan ruh padanya. Jadi begitu jawabannya. Allahumma. Ustaz, boleh? Ustaz, sebentar ya, ini ada di chat. Oh, ini mau nanya langsung maksudnya? Iya. Mungkin sebentar ya, kita Oh ya. terakhir ya, sebentar ya. Ya, selesaikan dulu. Ya. Di chat bagaimana dengan fotografer, Ustaz, atau videografer dan video, foto editor, apakah juga haram dilakukan? Sebenarnya itu media ya, itu medianya. Nah sekarang yang dijadikan objek apa? Tadi kan mengarah kepada yang bernyawa. Kalau yang dijadikan objek bukan benda bernyawa ya nggak apa-apa. Itu alat. Ya, apa namanya? Ada foto, video itu alat. Baik. Tapi kalau yang dijadikan sebagai objek adalah benda bernyawa, disitulah yang jadi bermasalah. Allahul musta'an. Demikian. Baik, Ustaz. Pak Ustadz, kalau patung yang ada di rumah, apakah dibuang saja atau dibakar? Ya, patung apa dulu? Kalau memang patungnya patung mobil, karena dia patung mobil, ya nggak apa-apa. Kalau patungnya patung bernyawa, ya disingkirkan.
Itu kan disebut juga berhala. Allah musta'an. Baik, Ustaz. Dimusnahkan, bisa macam-macam caranya. Sementara kadang kita kalau melihat di daerah-daerah tertentu saat patungnya begitu tinggi, besar, dan diagung-agungkan. Nah, kita juga datang ke tempat itu, bagaimana Ustaz? Ya janganlah mendatangi tempat-tempat semacam itu. Dan ingat ya, ini bagi kita yang memang yang kita kuasai saja. Jangan yang lain-lain. Yang kita kuasai mulai dari diri kita dulu sebelum orang lain. Yang bukan menjadi kuasa kita nggak boleh. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru menghancurkan patung-patung sebanyak 360 patung di Ka'bah setelah Fathu Mekah, setelah penaklukan kota Mekah. Sebelumnya beliau nggak ngapa-ngapain, gitu. Karena memang beliau nggak kuasai Mekah dan Ka'bah saat itu. Jadi yang dimusnahkan ya yang milik kita, yang kita kuasai. Iya. Demikian. Saya masalah. Kita tidak harus datang ke tempat-tempat seperti itu, Ustaz ya. Karena meskipun daerah-daerah itu daerah wisata atau seperti itu ya. Iya. Ya tidaklah wisata yang halal. Masya Allah. Ya, ini semakin panjang pertanyaan ini. Ada kalau lukisan dilarang, bagaimana dengan foto? Maksudnya foto makhluk hidup, maksudnya foto keluarga itu. Betul. Ini sama seperti jawaban sebelumnya. Sama ya. Itu kan gambar juga. Ya. Terus berikutnya, guru biologi harus menggunakan gambar atau menggambar hewan dan tumbuhan untuk mengajar. Bagaimana? Pada kondisi tertentu memang kita nggak bisa melewati itu. Contoh, kita harus pakai uang. Sementara uang ada gambarnya. Ya, kita nggak bisa. Itu bukan kuasa kita, gitu kan. Kemudian kita harus foto KTP. Ya, kita ngikutin foto KTP kita. Kita harus punya paspor, ada fotonya. Kita ikutin. Kita harus SIM dan harus foto. Ya, kita ikutin. Yang saya maksud di sini yang menjadi kuasa kita dan kita nggak mau terlibat di situ di dalam. Ya, karena ancamannya sangat keras tadi. Ya, pemroduksi itu hukumannya berbeda dengan penikmat. Yang disebut dalam hadis tadi, musawwir itu yang memproduksi, produser. Dia bikin. Beda dengan orang yang disorot. Dia nggak kena apa-apa, disorot. Kemudian dia diambil gambarnya dan sebagainya. Justru yang jadi catatan itu yang bikin. Gitu. Yang bikin. Tadi sudah sampaikan hadis sahih dari Nabi SAW. Kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang produksi gambar bernyawa itu di neraka. Rasulullah yang bilang kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang itu kondisinya kedaruratan seperti penggunaan uang, ada gambarnya di situ, kemudian paspor, foto, macam-macam lah begitu, ya udah, mau bagaimana lagi, nggak apa-apa, kita nggak terkena, insya Allah. Baik, setelah kalau boneka bagaimana? Apakah juga mesti disimpan, tidak boleh dipajang? Nah, boneka. Ya tadi kembalinya boneka apa dulu? Kalau memang boneka itu boneka makhluk bernyawa, ini lebih-lebih, dia sama seperti patung. Jadi sebenarnya yang dilarang itu gambar bernyawa 2 dimensi atau 3 dimensi. 2 dimensi saja nggak boleh, apalagi yang 3 dimensi. Gitu. Makanya dulu kalau kita mau baca kisah Wali Songo yang berdakwah dengan wayang, itu sebenarnya itu hasil dari perdebatan itu. Perdebatan panjang, ada yang sepakat dan ada yang sepakat. Ya. Karena kenapa? Wayang itu gepeng, bukan sosok manusia, gitu. Makanya sampai akhirnya jadilah itu sebagai salah satu sarana. Karena orang-orang dahulu senang dengan hiburan-hiburan semacam itu. Kalau bentuknya boneka dan sebagainya, mereka sepakat mereka menolaknya. Ya, kalau kita cek ya manuskrip tentang hal tersebut, itu bukan hanya sekedar muncul wayang begitu saja, enggak. Tapi itu hasil dari perdebatan panjang dan keras itu perdebatannya. Kalau mau dicek, cuman itu kan enggak terekspos saja.
Allahul musta'an. Jadi sebenarnya mereka ngerti hukum tentang gambar karena hukumannya keras sekali, dan ini dalam Bukhari Muslim loh. Siapapun bisa mengaksesnya. Kalau mau cek, dibuka, ketemu, bukan sesuatu yang tersamar. Masalahnya tinggal peduli atau nggak peduli gitu aja. Allahul musta'an. Demikian. Masya Allah. Tapi sekarang banyak orang menggunakan HP bukan untuk komunikasi tapi juga untuk motret diri, selfie atau event-event di dalam gambar orang, binatang, tanaman. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya itulah, semakin mudah untuk melakukan perbuatan tadi. La ilaha illallah. Dulu kalau masuk Masjidil Haram pakai kamera itu dirampas. Sekarang saking banyaknya nggak bisa petugas itu, karena petugas sendiri dia pegang. Ya, saya ngalami itu. Ya, di tahun-tahun 2000-an itu masih ketat sekali, kamera aja nggak boleh. Kamera foto, begitu masuk HP semakin canggih, semua orang udah pegang HP. Artinya gelombang itu sampai susah sekali untuk bisa dicegah, semacam gelombang tsunami. Nggak usah itulah, musik aja, musik koplo itu bisa masuk Masjidil Haram. Dari mana? Ya dari dering telepon. Mau jazz, mau koplo, mau rock itu bisa masuk. Mau genrenya itu genre masing-masing daerah bisa masuk ke Masjidil Haram. Sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat sekali gelombang. Gimana cara mencegah? Saya ngalamin tahun 2000-an masih bisa itu dicegah. Orang bilang, jangan. Sekarang Allahul musta'an. Itu fakta. Maka artinya Ustaz, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kita hindari masing-masing aja sebelum orang lain. Kita enggak gitu. Kita tidak memproduksinya. Walaupun dengan mudah memproduksinya. Allahul musta'an. Oh, ini tadi terlewat. Kalau gambar pemandangan masih boleh, Ustaz. Bisa kalau pemandangan. Iya. Ya, nggak masalah ya. Iya. Pak Ustadz, apakah pohon termasuk bernyawa? Kalau yang berarti tidak boleh ada gambar itu juga ya? Maksudnya gimana? Maksudnya kan yang dilarang itu kan gambar bernyawa. Apakah pohon termasuk bernyawa? Kalau bernyawa kan berarti dilarang juga. Pohon termasuk jamadat. Ya, jamadat itu ya benda mati gitu. Mati ya. Istilah menurut kita itu benda mati. Tapi apakah setiap benda mati itu dia betul-betul mati? Enggak sebenarnya. Ya, seperti bumi, langit, kita sebut sebagai jamadat. Jamadat itu benda mati. Tapi ternyata bumi bertasbih, pohon bertasbih, seluruh makhluk ciptaan Allah bertasbih, batu bertasbih. Padahal dia disebut sebagai jamadat, sebagai benda mati menurut kita manusia. Tidak bernyawa kan begitu kan? Tapi mereka bertasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu makhluk melainkan semua mereka bertasbih menyucikan Allah, akan tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Nah, jadi Allahu a'lam bissawab. Kalau misalnya gambar pemandangan masih boleh, insyaallah. Baik, Ustaz. Berikutnya, kalau mengambil foto dalam suatu momen keluarga dengan HP kemudian di-share untuk keluarga, bagaimana Ustaz? Ini pertanyaan kan banyak, ujungnya sama. Iya. Seperti yang saya terangkan tadi. Betul, Ustaz. Baik, Ustaz. Berikutnya, ini terkait pertanyaan, yang tadi nanya mengenai pohon. Saya pernah dengar kalau pohon itu bisa berbicara. Ya, sudah dijawab tadi ya. Ya. Baik, Ustaz, untuk chat tidak ada lagi. Masya Allah, nih banyak sekali chatnya langsung pertanyaan. Ya. Barangkali tadi yang ada langsung pertama yang ingin langsung bertanya. Mungkin terakhir, Ustaz. Silakan. Tadi siapa? Indrajit. Oh, siap, Indrajit. Iya, kalau ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemandangan itu kan biasanya ada gambar bebek, ayam, sama petaninya gitu ya. Kan kelengkapannya itu gitu. Kalau tadi daun itu masih
diperbolehkan. Nah, kalau ada gambar bebek sama Pak Taninya tuh gimana tuh Pak? Ya jangan, siluet aja. Siluet, nggak jelas. Di gambar nggak jelas. Sebagai sosok yang nggak jelas. Oh, oke. Misalnya nggak ada matanya, ada topinya gitu ya. Ya kan misalnya dia menghadap ke belakang gitu kan, nggak, Belakang, ya. dari jauh nggak kelihatan. Ya, siluet ya. Nggak siluet aja. Oh, baik Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, Masya Allah, ini cukup panjang pelajaran kita hari ini dan banyaknya pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi berikutnya. Dan mungkin karena sudah masuk ke 9.30, silakan host Akhi Franky. Itu ada apa Pak Jack itu? Oh iya Pak Jack. Ya, kesimpulannya HP banyak mudaratnya, cuma nggak punya HP repot juga, misalnya untuk sebarin undangan flyer atau tausiah seperti saat ini Pak Ustadz. Ya apa namanya, tergantung penggunaannya saja. Dia itu bisa bermanfaat loh. Bagaimana penggunanya saja, ya kan? Banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya dari HP yang kita punya, gitu kan? Kalau sekedar undangan flyer ataupun tausiah bisa dilakukan, insya Allah, ya dengan dengan undangan tulisan biasa saja. Kalau mau tambahi buku-buku dan sebagainya sudah cukup. Itu insya Allah pesan yang disampaikan juga masuk, insya Allah. Jadi yang dihindari yang bernyawanya itu tadi, ya kan? Itu aja yang dihindari. Karena Rasulullah SAW menyampaikan ancamannya keras sekali. Dan tentunya kita nggak mau pasang badan untuk disiksa oleh Allah kan? Masya Allah. Ustaz. Jadi begitu ya. Itu bukan saya ya. Sekali lagi itu bukan saya. Saya hanya menyampaikan saja, rujukannya bisa dibuka. Kalau misalnya siapapun mau beli Sahih Bukhari sama Muslim, ada di situ semua. Silakan dicek sendiri. Itu bukan saya pribadi. Tapi saya hanya membawakannya saja dengan rujukannya. Demikian. Ya Ustaz, kadang karena ini sudah kebiasaan Ustaz. Itu dia. Kadang-kala ada foto Ustaz, ya udah tinggalin, nggak usah difoto. Saya juga jangan difoto. Kalau dulu juga flyer-flyer nggak ada fotonya. Sekarang aja nih mulai ditempelin foto-foto. Kalau dipakai buat PP boleh Ustaz, profile picture. Ini banyak yang pakai buat profile picture juga nih. Nah itu dia. Masuk Mas Jack juga sendiri pakai profile picture. Nah itu mulai diperbaiki itu. Ya, saya pakai itu, saya pakai kacamata. Saya pakai kacamata. Iya ditutup tuh. Saya ditutup itu nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa ditutup. Udah bener Steng. Ini nggak kelihatan siapa nih gitu kan? Tutup mata lu ngintip tapi. Tapi kan nggak bisa ditebak ya Pak Ustadz. Kalau gitu boleh ya Pak Ustadz ya. Ya enggak. Dari namanya bisa lah ditebak, namanya bisa. Jack itu orang mana ya? Terus kalau pas pilkada, pilpres itu kan pada pakai foto semua itu ya. Waduh, Pak, saya masuk ke situ lah. Saya cuma nggak boleh ya Pak Ustadz. Yang bener kayak saya ya Pak Ustadz ya. Ferry langsung bangun tuh Ferry lu jadi bangun. Ini Jack orang mana ya? Namanya Jack. Mencari pembenaran aja deh si Pak Jack. Ada yang raise hand. Silakan kalau mau nanya. Okay. Oh, ada lagi. Udah mau kita tutup nih. Iya, cukup ya. Terakhir ya. Terakhir. Gimana? Assalamualaikum. Ya, atas waktunya. Mau langsung ya. Terakhir ya. Ini gini, ya kan kita tadi nggak boleh foto ya gitu ya. Nah, padahal kalau kita bikin foto misalnya gitu ya, itu kan sangat berguna juga tuh buat anak cucu. Nah, jadi tahu, oh dulu nih eyangnya tampangnya kayak gini. Gitu. Itu gimana tuh? Ya, saya nggak tahu bacanya hadisnya begitu, Pak. Saya jadi tahu, oh eyang saya dulu tampangnya seperti ini gitu. Lah iya, saya juga nggak tahu hadisnya begitu bilangnya. Oh gitu ya. Saya nggak mau berdebat sama hadisnya soalnya. Saya takut. Gitu. Iya kan? Makanya saya cuma menyampaikan aja. Ini loh ada hadis begini bapak-bapak, terus gimana dong gitu. Galunggung pakai foto pakai masker gong buat cucu lo biar tahu.
Soalnya jadi tahu kan, oh, yang saya dulu tampangnya seperti ini. Nah, iya. Gitu. Nah sekarang kalau tanya tampangnya Rasulullah kayak apa coba? Iya. Tampangnya Rasulullah kayak apa? Padahal itu orang yang paling dicintai. Iya. Melebihi cinta kepada orang tua. Ketahuan nggak tampangnya Rasulullah? Tampangnya Abu Bakar, tampangnya Umar. Ya. Itu ya makanya ya. Itu. Baik jamaah. Jadi jangan bisnis foto. Jadi ini ada satu sikap yang dibangun. Muslim itu taslim. Artinya ketika Rasulullah bilang seperti itu, ya sudahlah nerima. Memang Rasulullah bilangnya kayak gitu. Beda kalau informasinya nggak valid, di situ ada perdebatan gitu. Tapi ini valid gitu loh. Terus mau gimana lagi gitu? Kita nggak bicara, nanti dibenturkan bagaimana kalau raja ini raja, nggak peduli dengan raja, ini hadis Rasul begini bilangnya. Yang melanggar ya udah silahkan. Berarti dia sendiri yang menyiapkan, yang pasang badan untuk siap disiksa nantinya, itu dia kan begitu. Siapapun dia. Jadi kalau misalnya bagaimana, saya nggak tahu. Itu kan sikap individu masing-masing kita. Setelah kita mendengar hadis Nabi begini, informasinya begini, ya kitanya berhati-hati. Jangan sampai kita nerabas ini karena alasan ini dan itu. Begitu. Demikian jamaah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Galunggung ngeyelan Pak Ustadz, emang Galunggung dari dulu gitu. Soalnya ya polisi itu banyak mengungkap pembunuhan dari foto-foto loh. Ya bisa, tapi bukan menjadi alasan. Itu kan salah satu cara gitu kan. Ya. Salah satu cara. Makanya saya katakan tadi, misalnya kalau misalnya ada KTP, paspor, ya kita ikut gitu loh. Kita nggak bisa nolak gitu. Kita punya uang kita juga ada gambarnya kok. Ya kita pakai untuk belanja. Tapi kita sendiri pribadi, kita jangan memproduksi, itu poinnya. Kalau mau produksi ya silakan saja, ancamannya kayak gitu tadi gitu. Ya. Baik, Ustaz. Demikian jamaah ya. Silakan Ustaz. Silakan ditutup. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua. Amin. Dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih tadi Ferry udah bangun Fer. Ustaz tadi untuk di hadis Bukhari Terima kasih. nomor berapa ya Ustaz? Pak Ustaz, jazakallah. Kenapa? Hadis yang di Bukhari itu hadis nomor. Oh, yang tadi. Ya. Bentar. Saya bacakan mengenai dulu. itu tadi. Yang gambar tadi ya? Ya, mengenai gambar tadi. Ya, nanti bisa dicek. Oh, ini ada pertanyaan ya. Ya, ini mau anak catat juga supaya catat ya. Ya. Kalau ada yang nanya juga nanti Om Jack kalau pakai HP sekarang pakai HP jadul aja Om Jack. Kagak. Bukhari nomor 2225. Yang kedua 5963. 5963. Ya, kemudian Muslim nomor hadis 2110 dan ya sudah 2110 saja. Jadi Bukhari itu ada 2 nomor, Muslim 1 nomor. Oke. Terus ditambah lagi Bukhari nomor 2479 dan Muslim nomor 2107. 2107. Ya, Muslim. Jadi ada 5 di situ ya, 5 nomor. Ya. Ya silakan diperiksa. Ini nanti kalau ada yang nanya bisa kami sampaikan ini nomornya. Bisa semuanya. dijelaskan. Baik. Oke, makasih Saya Pak pamit ya. Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pengajian berikutnya. Hari Ahad Berikutnya bab 7 Rabu, yang